Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masuk ke modul 5, khususnya sesi terakhir ya, tentang lansia, tentang peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Atau lansia itu kepanjangannya lanjut Usia. Oke. Semua orang di sini pasti tua toh? Ya. Yang masih muda pasti tua, yang tua akan bertambah tua, toh? Masa bertambah muda? Toh? Jadi pengertiannya lansia itu apa? Kira-kira pengertian lansia seseorang yang telah mencapai usia lanjut toh, dan sudah tidak mampu melaksanakan apa-apa yang dilakukan, sudah bisa sendiri, harus dibantu, toh? Dibantu, kemudian dia juga kesehatannya sudah rentan, toh? Sudah sakit-sakitan, toh? Itu kemudian. Nah, karena sudah sudah sakit-sakitan toh. Memang kalau sudah lansia memang sakit-sakitan toh. Makanya itu kalau orang sudah mencapai usia lansia atau usia lanjut, maka akan timbul masalah atau beberapa masalah toh. Misalnya masalah kesehatan. Masalah kesehatan tadi apa? Sakit-sakitan toh, sudah sakit di bahu, sakit di tangan, sakit di pokoknya toh. Kemudian biasa juga itu kalau sudah lansia ada juga dia biasa masalah psikis, masalah emosi, masalah psikis, masalah mental. Toh biasa dia apa? Sudah mulai lupa. Sudah mulai lupa toh, sudah marah-marah sendiri kadang-kadang toh. Begitu. Contoh sudah marah-marah sendiri toh. Kemudian itu juga kalau sudah lansia itu orang biasa dia dua, ada yang semakin rajin dia sholat atau beribadah, ada juga semakin malas dia beribadah toh. Itu masalah. Jadi tiga masalah fisik itu yang tadi, masalah kesehatan atau sakit-sakitan. Kemudian masalah psikologi sosial toh. Masalah psikososial itu yang tadi, kadang-kadang dia sudah mulai lupa, sudah mulai marah-marah sendiri toh, sudah mulai takut dikasih tinggal, mau ikut-ikut terus toh. Itu. Kalau sudah masalah begitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan itu? Otomatis mereka perlu dibantu toh, kemudian dibantu supaya bisa mengatasi semua masalahnya toh. Yang sakit-sakit tadi mungkin kita bisa bantu, kita kasih penuhi semua apa yang dia inginkan toh. Misalnya karena dia sudah sakit-sakit, otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sudah tidak bisa kerja toh. Kita yang bantu penuhi kebutuhan dasarnya toh. Dia pasti juga sudah pikul-pikul, sudah tua, kita ini ingatkan juga toh. Itu toh. Kemudian ini juga banyak terjadi karena banyak masalah tadi, makanya biasa itu lansia banyak banyak juga itu anak-anak atau orang masyarakat yang melakukan kekerasan pada lansia toh. Misalnya dia lihat, atau khususnya anaknya juga bisa kadang-kadang toh. Misalnya anaknya mungkin orang tuanya sudah rewel sakit, bisa dia pukul toh, bisa dia marahi, dia bentak toh. Dia marahi, dia bentak, dia kesukaan kata-kata yang tidak bagus toh. Atau bisa juga mungkin dibodoh-bodohi, ada uangnya diambil uangnya toh. Itu masalah beberapa kekerasan yang biasa terjadi pada lansia toh. Dipukul toh, kekerasan fisiknya, dimarahi, kekerasan verbalnya, kemudian dia ambil uangnya, kekerasan finansial. Kemudian dia biasa kalau dia di masyarakat dia jatuh atau dia kenapa tidak diperdulikan, dikasih biar toh. Banyak begitu itu biasa terjadi. Itu kekerasan emosional itu namanya. Kekerasan pada lansia biasa juga lansia diterlantarkan toh, tidak diperhatikan. Misalnya apa? Tidak dikasih makan kalau dia sakit toh. Kemudian kalau sakit ya dikasih makan, kemudian kalau dia sakit dibiarkan toh. Kemudian kalau dia pergi biasa dikasih biar sendiri, dia pergi, itu bagian dari penelantaran. Makanya itu biasa kita lihat ada semakin tua dia semakin sengsara hidupnya tuh, karena biasa anak-anaknya atau orang sekitarnya tidak kasih makan, dia sakit tinggal dikasih biar toh, dia pergi di mana-mana tidak dikasih ingat, kan orang tua biasa sudah pikun tadi saya bilang toh. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan beberapa peran-peran dari keluarganya atau dari masyarakat, dari pemerintah. Kalau keluarga dia perannya apa nih? Seperti saya bilang tadi, memenuhi kebutuhan dasarnya toh, dia kasih makan, kasih mandi, berikan kasih sayang toh. Oke, bagaimana orang tua itu sudah lansia itu, dia yang jadi yang dulunya dia yang rawat kita,
sekarang kita yang rawat dia, toh berkebalikan lah, toh kebalikan jadi berbakti kepada orang tua. Kemudian di tengah masyarakat, kalau kita lihat orang tua yang kesusahan, kita bantu, jangan dia kasih biar, sudah tua kasih biar saja. Toh, jangan kalau lihat orang tua mungkin yang susah, toh yang setengah mati dia jalan atau dia mau minta makan atau bagaimana kita bantu, toh. Nah, kemudian ada juga perannya pemerintah dia itu apa? Membuat kebijakan untuk supaya memudahkan lansia, misalnya dia sediakan berobat, toh, sediakan berobat gratis untuk para lansia supaya para lansia itu rutin cek kesehatannya. Maka sekarang namanya posyandu lansia, toh, supaya lansia itu dia rutin periksa kesehatan karena kayak tadi lansia itu rentan dia sering sakit, maka harus sering diperiksa kesehatannya. Kemudian dia juga mungkin bisa menyediakan fasilitas-fasilitas publik untuk para lansia, misalnya disediakan tempat-tempat duduk untuk lansia, toh. Kemudian supaya dia tidak gabung dengan orang lain karena kan dia setengah mati tidak berdiri, setengah mati dia duduk, toh. Nah, itu. Jadi ya tadi kalau kita yang masih muda di sini, kalau pulang kalau bisa aplikasikan itu, toh. Kalau ada orang tua yang sudah lansia, diperhatikan, diberikan kasih sayang, ditanya apa maunya, pokoknya kita lakukan sebaik mungkin lah, toh. Kemudian lakukan hal-hal yang baik lah, toh. Kalau masih bisa melakukan hal positif masih bisa lakukan, tapi kalau sudah tidak bisa, cukup minta bantuan terhadap kita punya anak atau keluarga, toh, supaya dipenuhi semua kita punya kebutuhan. Kalau sakit, periksakan kesehatan ke puskesmas, toh. Oke, jelas? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.